Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya untuk mengajak saudara-saudara belajar tentang firman Allah. Saudara, setan dan iblis itu tahu loh kalau Yesus itu Allah di surga. Ya. Iblis dan setan tahu saudara-saudara kalau Yesus itu adalah Allah di surga. Tapi banyak orang tidak tahu, ya. Padahal ayatnya ada, disediakan dan dibawa tiap hari kemana-mana, ya, lewat Alkitab beneran, lewat HP, Alkitab yang ada di HP. Tapi orang-orang banyak nggak tahu kalau Yesus itu Allah di surga. Mau saya tunjukkan ya. Yang pertama kita belajar tentang sejarah iblis dan setan. Secara singkat aja, tidak panjang-panjang. Wahyu 12 ayat 4 sampai dengan 9. Si naga merah padam besar itu kalah perang sama Mikael. Lalu ekor naga menyeret sepertiga malaikat. Jadilah iblis atau Satan dan setan dan roh jahat. Jadi si naga merah ini adalah malaikat, kalah perang sama Mikael. Lalu ekornya, karena dibuang ke bumi ya, menyeret sepertiga malaikat. Jadilah iblis atau Satan dan setan. Jadi iblis, Satan, setan itu beda, dan roh jahat. Iblis, setan, roh jahat adalah mantan malaikat yang pernah di surga. Karena tinggalnya mantan malaikat itu dulu malaikat tinggalnya di surga. Pernah tahu di surga atau hafal siapa saja yang di surga, ya. Mari kita belajar dari, kita buka Wahyu, ya. Wahyu pasal 12 ayatnya yang 4 sampai dengan 9. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi bintang-bintang langit itu berbicara tentang malaikat juga. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jelas ya. Jadi si naga merah ini adalah malaikat atau Lucifer yang mau memberontak pada Tuhan Allah, tetapi dihadang oleh Mikael dan para malaikat yang berbakti kepada Allah itu. Akhirnya kalah, dilempar ke bawah di bawah masuk ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya yang terseret sepertiga tadi jumlahnya. Iblis dan setan tahu kalau Yesus itu Allah di surga, ya. Iblis dan setan tahu kalau Yesus itu Allah di surga. Yang pertama, iblis menyebut Yesus yang fisik manusia sebagai anak Allah. Ini juga bukti bahwa iblis tahu juga di surga Yesus yang roh adalah Allah itu. Matius 4 ayat yang ketiga dan 6.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Jadi iblis tahu kalau Yesus itu anak Allah, artinya berasal dari Allah. Ya, anak Allah artinya berasal dari Allah. Seperti video-video saya yang lain, ya, bisa merubah batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus kan tidak meresponi kata para iblis itu, dibiarkan aja. Di surga memberontak kepada Allah, di bumi tetap berani kepada Yesus yang manusia itu, yang dia tahu berasal dari atas, dari Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Mereka tahu kayak Yesus itu anak Allah, artinya yang datangnya dari Allah. Disuruh menjatuhkan diri, pasti malaikatnya akan menantang, tapi dibiarin aja, tidak diresponi. Iblis itu sudah dibuang, udah kalah lah istilahnya. Yang kedua, kumpulan roh jahat yang jumlahnya banyak yang disebut legion itu, para roh jahat itu menyebut Yesus yang fisik manusia sebagai anak Allah yang maha tinggi. Berarti roh-roh jahat itu juga tahu Allah maha tinggi yang di surga adalah Yesus itu sendiri yang adalah roh itu. Kita buka Markus, kita baca Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Legion atau para roh jahat itu juga tahu mengenal Yesus. Ya, ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Jadi setan dihardik gitu, disuruh keluar langsung pergi, ya. Jadi ngerti para roh jahat yang disebut legion atau kumpulan roh jahat ini mengenali Yesus. Karena Yesus dulu di surga Allah, setan-setan dulunya juga ada di surga, atau roh jahat ini. Akhirnya dia juga tahu ketika Yesus katakan keluar dari orang ini, mereka teriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku, ya. Yang ketiga, legion kumpulan roh jahat itu pun bisa berseru, demi Allah jangan siksa kami, di Markus 5 ayat 7 tadi. Berarti roh jahat itu tahu siapa Allah yang di surga, ya. Frase kata demi Allah artinya setan dan roh jahat itu hanya mau tunduk kepada Allah, yaitu Yesus itu sendiri yang roh di surga. Dia hanya mau tunduk Yesus yang roh di surga. Keempat, iblis, setan, roh jahat tunduk pada Yesus yang fisik manusia. Jadi yang keempat, iblis, setan, roh jahat tunduk pada Yesus yang fisik manusia. Ya, dari fisik, secara fisik Yesus itu yang di bumi juga setan tunduk. Matius 4, kita buka Matius 4. Ayat 10 dan 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis tahu kalau Yesus datang dari atas dan malaikat pun datang melayani Yesus. Ya. Malaikat bisa juga melayani Yesus karena Yesus malaikat tahu kalau Yesus itu di surga itu Allah. Ya.
Yang kelima, iblis, setan, roh jahat lainnya tahu dan percaya Allah itu satu, ya. Allah itu satu, percaya. Ini menunjukkan bahwa iblis, setan, roh jahat tahu satu Allah di surga, itu namanya Yesus. Kita buka Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ini kata Yakobus. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ya, ayat ini dalam, saudara, khotbah Yakobus ini, bahwa setan tahu kalau Allah itu cuma satu, tapi mereka gemetar, artinya tunduk, takut. Tetapi kadang manusia sudah tahu Allah itu satu, namanya Yesus, sudah dikasih tahu, tidak pernah merespon, tidak gemetar, maksudnya tidak takut, ya, tidak takut kepada Allah, tidak menyembah kepadanya, tidak mau menyembah, tidak percaya, berarti kan tidak gemetar, tidak gentar, ya. Tetapi iblis tahu kalau Allah itu satu, namanya Yesus, dan iblis takut, ya, karena tahu kalau Yesus itu adalah Allah. Sekali kalau manusia, orang-orang ini sudah tahu dan dikasih tahu bahwa Allah itu hanya satu, namanya Yesus, di surga sana, masih tidak percaya, silahkan aja. Ini cuman apa yang saya sampaikan supaya saudara-saudara untuk mengingatkan, sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah itu. Setan, iblis saja tahu dan percaya kalau Allah itu satu, dan mereka takut juga, ya. Yang keenam, Bilangan 22 ayat 16 dan Bilangan 27 ayat 16. Allah dari roh segala makhluk itu adalah Tuhan, huruf besar semua. Artinya roh segala makhluk yaitu roh makhluk yang baik, malaikat, serafim, kerub, maupun roh makhluk yang jahat, iblis, setan, semua tunduk pada Yesus Allah. Kita baca Bilangan 22 ayat 16. Biarlah Tuhan Allah dari segala roh makhluk mangkat atas umat ini seorang, ya. Lalu Bilangan 22 Bilangan 22 ayat 16. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Sekali lagi saya baca yang Bilangan 27:16. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang, ya. Jadi Allah dari roh segala makhluk itu adalah Tuhan, baik makhluk yang baik, yaitu malaikat, serafim, dan kerub, ataupun makhluk yang jahat. Jadi Allah itu adalah Allah atau Tuhan dari segala yang berkuasa atas segala makhluk, baik makhluk baik maupun makhluk jahat. Semuanya tunduk pada Yesus. Kesimpulannya apa? Semua roh-roh pemberontak, yaitu iblis, setan, dan roh jahat lainnya, 100% tahu siapa Allah di surga, karena mereka, para roh jahat itu, mantan malaikat. Mereka tahu Allah satu-satunya di surga, yaitu yang namanya Yesus itu. Jadi kalau saat ini Anda, saudara-saudara,
mendengar Allah satu-satunya namanya Yesus. Bahkan setan iblis di zaman Yesus dari manusia aja tahu kalau Allah di surga namanya juga Yesus. Mereka gemetar dan takut, tunduk, takut dan gentar. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah kita tunduk, patuh, takluk pada Yesus yang saat ini tidak lagi di bumi tapi di surga sebagai Allah? Apakah kita menyembah Dia? Nah, inilah yang harus kita pikirkan, saudara-saudara. Kalau selama ini Anda, saudara-saudara semua belum menyembah Yesus Kristus, jangan berkata kalau saudara-saudara orang Kristen tahu Alkitab, ya, punya Alkitab, baca Alkitab. Karena saudara-saudara tidak takluk dan tunduk patuh kepada Yesus Kristus, tetapi tunduk, takluk, patuh kepada roh-roh lain. Dan saudara-saudara tidak menyembah Yesus satu-satunya Allah, tapi menyembah kepada sosok-sosok yang bukan Yesus. Itu sangat berdosa, Tuhan, saudara-saudara. Anda sama dengan si naga merah padam atau naga tua tadi yang memberontak kepada Yesus. Untuk itu, selama kita masih diberi kesempatan dan diingatkan lewat firman-firman begini, mari sembah dan tunduk, takluk kepada Yesus Kristus dan sembahlah Dia, karena Dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang berkuasa atas segala makhluk, baik yang makhluk baik ataupun makhluk yang jahat. Apa yang saya sampaikan ini kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.